Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dengan NIM 10324051. Saya selaku jubir dari kelompok 4 akan membawakan sebuah review film yang berjudul Siapa di Atas Presiden. Nah, film ini tuh dirilis pada tahun 2014 tepatnya. Dan film ini tuh sangat didominasi oleh dua peran, yaitu peran ayah dan anaknya. Yang mana ayah itu bernama Bagas Notologowo, sedangkan anaknya bernama Ricky Bagaskoro. Nah, Bagas Notologowo sebagai ayah itu menjadi seorang tokoh politik yang namanya sedang naik daun untuk menjadi calon presiden. Sedangkan sangat bertolak belakang dengan anaknya yang bernama Ricky Bagaskoro. Nah, Ricky Bagaskoro itu punya cita-cita dari SMA. Ceritanya itu menjadi guru bagi anak-anak jalanan. Cuman tertampar oleh realita bahwasanya ayahnya itu seorang tokoh politik. Nah, ayah itu meminta bahwasanya Ricky itu harus jadi harus nerusin karir ayahnya sebagai tokoh politikus gitu. Nah, pada saat itu si Ricky itu sedang dilema banget tentang gimana ya dia tuh mau nerusin cita-citanya apa harus terima takdir sebagai anak tokoh politik kan. Nah, sedangkan si Bagas Notologowo itu kan calon presiden yang merupakan punya idealisme yang tinggi lah. Nah, pada saat lagi kampanye itu Bagas Notologowo itu difitnah sama sama lawan politiknya. Difitnah bahwasanya dia itu menggunakan dana ilegal dan melakukan pembunuhan terhadap satu tokoh politik namanya Arief Wibowo. Nah, saat itu Bagas Notologowo itu dipidana karena kasus itu. Nah, si Ricky itu selaku anak itu nggak terima bahwasanya ayahnya itu nggak begitu. Dicari. Nah, dan juga Ricky itu dibantu sama pengacara namanya Arya Susilo pengacaranya. Nah, dibantu sama pengacara buat mengusut kasusnya bapaknya itu, bahwasanya bapaknya itu benar-benar nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Itu hanya mainan politik doang. Nah, ternyata terbukti, setelah itu terbukti bahwasanya bapaknya itu si Bagas Notologowo itu benar-benar nggak ngelakuin kecurangan gitu, nggak ngelakuin korupsi dan nggak ngelakuin pembunuhan juga, itu hanya fitnah belaka. Setelah itu dibebaskan itu ya terpilihlah bapaknya menjadi presiden nomor satu. Dari film tersebut kita tahu bahwasannya ternyata di atas presiden itu bukan rakyat gitu. Yang terjadi di kondisi sosial politik Indonesia yaitu yang menjadi sesuatu di atas presiden itu bukan rakyat tapi oligarki. Karena permainan kecurangan politik dan segala macam itu semua mainan politik doang. Nah, maka dari itu dari film tersebut kita lihat bahwasannya orang yang idealis, orang yang mempunyai kapabilitas sebagai seorang pemimpin itu ya kadang terhalang oleh oligarki gitu, yang sangat keluar dari dari fungsional politik itu sendiri, dari fungsional demokrasi itu sendiri, yang mana negara kita kan menganut sistem demokrasi ya, yang mana demokrasi itu sebagai ideologi politik. Akan tetapi demokrasi tersebut dihancurkan oleh oligarki ya, seperti yang kita ketahui lah yang terjadi di sosial politik negara kita sendiri. Ya, calon batas ambang wakil presiden bisa dirubah peraturannya. Kemarin juga isu kepala daerah juga. Banyaklah permainan oligarki itu sangat banyak. Bahkan bukan dari negara kita saja, tapi dari ruang lingkup hidup kita berorganisasi pun itu kadang ada oligarki. Ya, maka dari itu mari kita evaluasi bareng-bareng dari video ini. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi buat kita semua bahwasannya kita harus mendirikan demokrasi yang ideal gitu. Harusnya berjalan dengan tupoksinya masing-masing. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas coba tamu netang boy intro weh kelar.